Halo kawan divisi sejarah. Saat Perang Dunia Kedua, ada beberapa pekerjaan berbahaya yang dilakukan oleh orang-orang pemberani di medan tempur. Pekerjaan ini sangat beresiko, namun akan sangat membantu dalam keberhasilan operasi. Berikut beberapa pekerjaan yang berbahaya dalam Perang Dunia Kedua menurut data dan analisis kami. Penyembur api atau flamethrower adalah alat yang digunakan untuk menembakkan api. Senjata ini khususnya digunakan untuk membersihkan bunker, goa, benteng, dan tempat perlindungan lainnya. Senjata ini memang terlihat cepat untuk mengalahkan musuh yang bertahan di dalam bunker atau goa. Namun, senjata ini memiliki beberapa resiko bagi operatornya. Kerugian pertama adalah berat dan panjang senjata yang mengganggu mobilitas prajurit. Senjata ini juga sangat mencolok di medan tempur. Ini menyebabkan operator langsung dipilih sebagai target utama musuh, terutama bagi penembak jitu. Dari beberapa kasus, ketika operator tertangkap oleh musuh, mereka akan langsung ditembak atau dipukuli. Jangkauan efektif penyembur api sangatlah pendek jika dibandingkan dengan senjata lain di medan tempur. Agar efektif, operator penyembur api harus mendekati target mereka. Operator sangat beresiko terkena tembakan musuh. Dan seperti yang ditunjukkan di film-film, beberapa kasus menunjukkan tangki yang meledak karena tembakan musuh dan membakar operator dan kawan di sampingnya. Senjata ini pertama kali digunakan oleh Jerman selama invasi Polandia dan di awal kampanye Eropa. Namun, yang paling terkenal tentunya adalah Amerika yang menggunakan senjata ini dalam Perang Pasifik melawan Jepang. Angkatan Darat dan Marinir banyak menggunakan penyembur api ini untuk melawan tentara Jepang yang keras kepala dan tidak mau menyerah. Selain membakar prajurit Jepang, api yang menyala banyak menghabiskan oksigen di dalam goa atau bunker, yang akhirnya menyebabkan tentara Jepang sesak nafas. Banyak tentara Jepang yang diwawancarai pasca perang mengatakan bahwa mereka lebih takut dengan senjata penyembur api daripada senjata lainnya. Senjata ini juga efektif menghalau serangan bansai Jepang yang sering dilakukan para tentara Jepang di saat terakhir. Dibutuhkan mental yang kuat bagi operator flamethrower ini. Bayangkan saja, melihat musuh terbakar di depan mata, tentunya ada rasa bersalah walaupun itu musuh. Bagi orang yang mentalnya lemah, tentu akan menjadi beban dan mengganggu pikirannya. Pathfinder secara harfiah memiliki arti pencari jalan atau pembuka jalan. Sesuai dengan namanya, Pathfinder adalah prajurit yang diterjunkan ke wilayah musuh sebelum operasi utama. Tugas mereka adalah mempersiapkan alat navigasi untuk memandu pesawat dan penerjun mendarat di titik yang tepat. Ide pembentukan Pathfinder bermula saat sekutu melakukan penerjunan pasukan di Afrika dan Italia. Banyak penerjun yang meleset jauh dari titik pendaratan. Penerjun juga terpencar karena tidak adanya navigasi atau alat pemandu di darat. Operasi lintas udara di awal invasi Italia sempat dianggap gagal karena tidak efektif. Dari sini muncul gagasan untuk membuat unit khusus yang akan menjadi pemandu operasi lintas udara dengan memasang alat navigasi di darat. Tim Pathfinder terdiri dari kelompok kecil yang terdiri dari 8 hingga 12 prajurit. Tim Pathfinder turun beberapa jam sebelum operasi. Mereka harus menemukan zona penurunan yang ditentukan dan memasang alat navigasi untuk memandu pesawat dan penerjun. Alat bantu navigasi ini diantaranya suar, kompas, panel lampu, set radar Eureka, dan asap berwarna. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Pathfinder cukup berbahaya. Unit kecil ini bisa dibilang ujung tombak dari operasi lintas udara.
Mereka juga harus benar-benar senyap dan tidak terdeteksi oleh musuh. Jika bernasib sial, para Pathfinder ini akan mendapat perlawanan dari musuh, dan yang terburuk akan ditangkap. Tim Pathfinder harus menemukan lokasi teraman untuk para penerjun mendarat. Ketika operasi pendaratan Normandia, unit Pathfinder diterjunkan dan banyak menghadapi kendala. Di antaranya, beberapa tim tidak menemukan lokasi pendaratan. Di beberapa tempat juga dijaga ketat oleh pasukan Jerman. Meskipun begitu, akhirnya operasi penerjunan di Normandia berhasil. Seperti inilah kira-kira alat yang harus dibawa oleh Pathfinder untuk memandu pesawat dan penerjun. Penembak bola atau ball turret gunner adalah kru pesawat yang bertugas menembak pesawat musuh dengan masuk ke dalam bola penembak. Bola penembak dipasang di pesawat pembom sekutu B-17 dan B-24. Selain bola penembak, pesawat ini sebenarnya dilindungi oleh beberapa penembak lain di bagian depan, belakang, atas bawah, serta samping. Setidaknya ada 6-7 penembak di dalam pesawat. Bola penembak memiliki beberapa keunggulan karena bisa bergerak bebas dan dilengkapi 2 senapan mesin yang sangat efektif untuk melumpuhkan pesawat musuh. Namun, di balik keunggulannya, bola penembak ini sangat berbahaya bagi kru di dalamnya. Bola ini akan menjadi target pertama musuh karena letaknya di bagian bawah dan sangat terbuka. Bola ini juga tidak tahan peluru, jadi peluru masih bisa menembus kaca pelindung. Selain itu, butuh waktu untuk keluar dari bola ini. Beberapa kasus, pesawat harus mendarat darurat dan ban tidak bisa terbuka. Bagian pesawat akan langsung menghantam tanah. Bisa Anda bayangkan sendiri bagaimana keadaan penembak di dalam bola ketika pesawat menghantam tanah. Tingkat kematian bagi kru penembak bola mencapai 60%. Ini menunjukkan bagaimana berbahayanya menjadi penembak bola. Sebenarnya, sesuai dengan Konvensi Jenewa, prajurit medis tidak boleh ditembak. Prajurit medis akan memakai tanda palang merah di helm atau lengannya sebagai penanda bagi musuh. Prajurit medis tidak membawa senjata dan akan berada di garis depan pertempuran untuk memberikan pertolongan pertama bagi prajurit terluka. Kebanyakan para prajurit di Eropa tidak menembak prajurit medis karena adanya kode etik sebagai tentara dan mematuhi Konvensi Jenewa. Namun, semuanya berbeda dengan prajurit medis sekutu yang diterjunkan ke Pasifik melawan Jepang. Jepang malah menargetkan petugas medis untuk dilumpuhkan pertama kali. Jepang banyak melanggar Konvensi Jenewa. Bagi Jepang, semua prajurit yang berseragam harus dilumpuhkan, tidak peduli petugas medis, kameramen, atau non-kombatan lainnya. Tragedi paling terkenal adalah pembantaian Rumah Sakit Alexandra di Singapura. Total ada 250 pasien, dokter, perawat, dan staf rumah sakit dihabisi oleh tentara Jepang. Untuk menyesuaikan dengan medan tempur Pasifik, para prajurit medis tidak memakai tanda palang merah dan prajurit medis diizinkan membawa senjata. Saat Perang Dunia Kedua, Jerman banyak mengoperasikan kapal selam. Di awal Perang Dunia Kedua, memang kapal selam Jerman cukup efektif menenggelamkan kapal musuh dan ditakuti oleh armada laut sekutu. Namun, belajar dari pertempuran Atlantik, sekutu akhirnya mampu melawan kapal selam Jerman dengan beberapa taktik dan peralatan seperti radar. Disinilah awal kehancuran Angkatan Laut Jerman. Ratusan kapal selam Jerman ditenggelamkan oleh sekutu. Di sini, bisa dikatakan menjadi kru kapal selam adalah pekerjaan yang berbahaya selama Perang Dunia Kedua. Akan sulit bagi kru kapal selam yang tertembak untuk menyelamatkan diri. Di beberapa kasus,
kru kapal selam Jerman berhasil menyelamatkan diri, namun kebanyakan tenggelam bersama kapalnya. Bayangkan saja jika kru mencoba keluar dari kapal di kedalaman 300 kaki. Tentunya akan sangat mustahil untuk selamat. Tingkat kematian kru kapal selam Jerman mencapai 70%. Ini menjadi yang tertinggi di antara unit militer selama Perang Dunia Kedua. Jerman kehilangan hampir 800 kapal selam U-boat dan sekitar 30.000 pelaut dinyatakan gugur atau hilang. Nah, itulah tadi beberapa pekerjaan paling berbahaya menurut channel Divisi Sejarah. Tentunya tidak ada tempat yang aman di medan perang, dan yang tersisa dari perang hanyalah kesedihan dan kehancuran. Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin nanti kita akan membuat part 2-nya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.